Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa Ramadan futihat abwabul jinan wa ghuliqat abwabun nar wa subsidatis syayatin. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jumat terakhir di bulan Sya'ban menuju Ramadan, yang insya Allah nanti malam akan ada sidang isbat dari Kementerian Agama untuk menentukan satu Ramadan, apakah esok hari Sabtu ataukah lusa hari Ahad. Kita tunggu saja pengumumannya, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kemudahan dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, kesehatan lahir dan batin, dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan rahmat di bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrus siyam, marhaban ya syahrul qiyam. Selamat datang bulan Ramadan. Selamat datang bulan untuk melaksanakan puasa, melaksanakan qiyamul lail, tarawih, i'tikaf, tadarrus, dan kita dibersamakan di bulan Ramadan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendatang bulan Ramadan, Rasulullah bersabda, "Idza jaa Ramadan," apabila datang bulan Ramadan, "Futihat abwabul jinan," dibukakan seluas-luasnya pintu surga. "Wa ghuliqat abwabun nar," ditutup serapat-rapatnya pintu neraka. "Wa ghuliqat abwabun nar wa subsidatis syayatin," dan dibelenggunya, dirantainya setan. Inilah bulan yang dimana dilipat gandakan pahala
Ibadah sunnah yang kita laksanakan di bulan Ramadan pahalanya sama dengan ibadah wajib. Ibadah wajib yang kita laksanakan pahalanya berkali-kali lipat, minimal 70 kali lipat. Bonus pahala yang begitu luar biasa menjadi penyemangat untuk kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, untuk menghidupkan Ramadan dengan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Ramadan juga di antara keistimewaannya adalah bulan diturunkan Al-Quran, sehingga konsentrasi kita untuk membaca, memahami, menghayati, mentadaburkan Al-Quran di bulan Ramadan ini lebih mendalam lagi. Iqra'ul Quran ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran akan itu memberikan syafaat pertolongan bagi orang yang membacanya. Di dunia, di alam kubur, sakaratul maut, ketika kiamat, diselamatkan dengan Al-Quran yang kita baca, menjadi penyelamat. Bahkan Imam Syafi'i setiap Ramadan rekornya luar biasa, yang rasa-rasanya tidak mungkin kita tandingi. Siangnya hatam Al-Quran 1 kali, malamnya 1 kali. Jika Ramadan 30 hari, maka 60 kali hatam Al-Quran. Allah Akbar. Karena itu apa yang mesti kita persiapkan di akhir bulan Sya'ban menjelang Ramadan esok atau lusa? Yang pertama, ruhiyah kita siapkan, rohani kita. Ibadah bisa maksimal, khusyuk kalau hati kita bersih, karena kita menghadapi bulan yang bersih. Hati kita suci karena kita menghadapi bulan yang suci. Qad afla man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh sukses orang yang selalu mensucikan hatinya, sungguh rugi orang yang selalu mengotori hatinya. Di akhir bulan Saban ini kita perhebat istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan minta ridho kepada sesama kita. Bertebaran di media sosial mohon maaf lahir dan batin adalah bagian dari tradisi agar tidak ada dosa di antara kita, agar bersih lahir batin, terutama kepada orang tua kita, ibu ayah kita, kakek nenek kita, istri kita, kakak adik kita, mantu mertua, anak cucu keturunan kita, sahabat kita, guru-guru kita. Saling minta ridha, saling minta maaf lahir dan batin, agar tidak ada dosa kepada Allah lewat taubat istighfar kepada sesama, minta ridha. Nanti masuk Ramadan kita bisa maksimal khusyuk dalam ibadah, baik siangnya puasa, malamnya tarawih, tadarus, i'tikaf. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin silal Jumat rahimakumullah. Yang kedua, jasadiah kita mesti siapkan, fisik yang sehat. Ibadah puasa adalah ibadah fisik. Tarawih yang belum pernah kita melaksanakan tarawih kecuali hanya bulan Ramadan, dan memang syariatnya hanya di bulan suci Ramadan. Maksimalkan ibadah. Karena hanya di bulan Ramadan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa orang yang menghidupkan malam Ramadan dengan tarawih, tadarus, i'tikaf, maka Allah akan menghapusnya dosa-dosa yang lalu. Allah Akbar. Menghidupkan bulan Ramadan, salat tarawih kita laksanakan, fisik yang sehat kita jaga, iman kita jaga, imun pun mesti kita jaga. Dan yakinilah, sumu tasihu, berpuasalah kamu akan sehat. Allah sayang kepada kita, Allah wajibkan kita puasa agar kita sehat. Contoh sederhana, kita punya motor, punya mobil, 24 jam bekerja mesinnya, tidak pernah henti selama 1 tahun, tidak ada berhentinya. Apa yang terjadi? Mesin turun, mesin rusak, motor, mobil tidak bisa dipakai lagi. Begitu pula dengan fisik kita, ada usus, ada lambung, ada macam-macam di perut ini. Bekerja terus-menerus mengolah makanan setiap hari tanpa istirahat 24 jam setahun. Bagaimana akhirnya? Timbul berbagai macam penyakit.
Allah sayang kepada kita. Allah Ramadankan kita agar kita sehat, imun kita sehat. Menjelang bulan Ramadan, kita minta kepada Allah agar Allah berikan karunia kesehatan. Bahkan dalam doa yang kita lantunkan kepada Allah setelah kita minta selamat, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Yang kedua adalah wa'afiatan fil jasad, sehat walafiatkan jasad kami ya Allah. Yang ketiga, siapkan maliyah, harta yang halal. Makan untuk berbuka puasa dari yang halal, sahur dari yang halal, pakaian, sejadah, baju koko, peci, gamis, mukena, semuanya dari yang halal. Ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala luqmatan min haram lam tuqbal salatu arba'ina lailah. Siapa yang memakan sesuap saja dari yang haram, Allah tidak terima ibadahnya 40 hari 40 malam. Padahal Ramadan hanya 30 hari maksimal. Makan sesuap dari yang haram 40 hari, ibadah kita sia-sia, enggak diterima oleh Allah. Capek kita ibadah tapi enggak diterima. Nauzubillah min. Kenapa? Karena yang kita makan dari yang haram, yang kita minum dari yang haram, yang kita makai dari yang haram, baik haram zatnya ataupun haram cara mencarinya. Mungkin kita makan ayam, makan kambing, makan sate, tapi kalau hasil mencuri, hasil korupsi, hasil berzina, hasil berjudi, hasil riba, haram, hasil menimbun misalnya. Sekarang lagi ngetren menimbun minyak goreng, menghalalkan segala cara yang penting banyak. Allahu-billahi min zalik. Orang beriman itu selektif dalam memilih halal atau haram. Seperti lebah, dia tahu ini, tahu bukan makanannya, dia tidak mau makan. Tempe memang itu makanannya, itu bukan makanan, dia tidak mau. Yang dia makan dari sari pati bunga yang bagus-bagus, halalan thayyiban, yang bagus, yang halal. Yang ini sudah sangat jarang di zaman sekarang. Banyak ada ungkapan orang yang putus asa, Ustaz, jangankan yang halal, yang haram pun susah untuk mencarinya. Ini ungkapan orang yang putus asa, orang yang main judi enggak menang-menang. Nauzubillah min dzalik. Ingatlah jamaah Jumat rahimakumullah, talabul halal jihad fi sabilillah. Mencari rezeki yang halal itu dari jihad di jalan Allah. Allahu akbar. Talabul halal, mencari rezeki yang halal, baik halal zatnya pun halal mencarinya. Ada anak yang durhaka kepada orang tua, tapi ingatlah jamaah Jumat, ada orang tua yang durhaka kepada anaknya. Kenapa? Karena dia memberikan makan kepada anaknya, kepada istrinya, kepada keluarganya dari hasil mencuri, dari hasil judi, dari hasil riba, dari hasil menipu, dari hasil yang haram. Itulah orang tua yang durhaka kepada anaknya. Akhirnya anaknya pun narkoba, kenakalan remaja, karena yang dia makan dari yang haram, yang dia minum dari yang haram, yang dia pakai dari yang haram. Istri kita pun menjadi istri yang sulit diatur. Kenapa? Yang dimakan dari hasil rezeki yang haram. Nauzubillahi min dzalik. Inilah pentingnya kita mencari rezeki yang halal. Sebelum Ramadan 11 bulan cari rezeki yang halal. Nanti suatu bulan kita bisa nikmat ibadah. Dulu ada orang yang berdoa lama di masjid berjam-jam. Selesai doa ditegur sama Rasulullah, "Hai fulan, baru saja malaikat Jibril memberitahuku bahwa seluruh doa yang kau panjatkan kepada Allah ditolak sama Allah. Enggak ada yang diterima satupun." "Ya Rasul, saya berdoa lama, saya berdoa sungguh-sungguh, bahkan khusyuk dalam doa saya, kenapa Allah enggak terima?" Apa kata Rasulullah? "Yang kamu makan dari yang haram, yang kamu minum dari yang haram, yang kamu pakai dari yang haram, itulah yang menyebabkan doamu ditolak, enggak diterima oleh Allah." Nauzubillahi min dzalik. Inilah pentingnya mencari rezeki yang halal. Yang keempat, sebelum Ramadan di akhir bulan Saban, siapkan fikriyah, ilmu. Tanpa ilmu, ibadah kita enggak diterima oleh Allah, mardudatun. Sekarang sih mudah, banyak mbah Google,
Cukup dipincet lewat Google syarat puasa, rukun puasa, yang membatalkan puasa, yang membatalkan pahala puasa, bagaimana meraih Lailatul Qadar, iktikaf yang sempurna, bagaimana kita mengeluarkan zakat yang benar agar ibadah kita diterima, seterusnya dan seterusnya. Atau kita tanyakan, ikuti pengajian bulanan, mingguan, kajian-kajian, kita perdalam lagi. Di akhir Ramadan ini kita baca lagi, kita tanya kepada ulama, habaib, kiai yang benar-benar memang mumpuni dalam keilmuannya, sehingga nanti di awal Ramadan maksimal ibadah kita diterima karena ilmu yang kita pelajari selama ini benar, sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama kali turun, bukan Allah memberitakan kita salat, puasa, zakat, tapi ayat yang pertama kali turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, ngajilah, belajarlah, berilmulah, sehingga kita ibadah dengan mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 persiapan menjelang Ramadan. Ruhiyah, hati yang bersih; jasadiyah, fisik yang sehat; maliyah, harta yang halal; dan fikriyah, ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah karuniakan kepada kita hati yang bersih, fisik yang sehat, rezeki yang halal, dan ilmu yang bermanfaat, sehingga ibadah kita di bulan Ramadan seluruhnya, puasakah, sholatkah, infak, sedekah, zakatkah, tadarus Qur'anlah kah, sholat tarawihkah, seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban dan sampaikan semua kami di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.